bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya.
Buntut pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau Amin. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas
menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas AMIN saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas AMIN saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan.
Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya,
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas AMIN saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas AMIN saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut.
Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas AMIN saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas AMIN saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas
menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan
Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas AMIN saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye.
Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar Hukum Tata Negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan juga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas AMIN saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas AMIN saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto.
LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana buka suara tanggapi pernyataan Jokowi soal Presiden boleh memihak di Pilpres. Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi banyak disalahartikan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi itu menjawab pertanyaan awak media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari dalam keterangannya pada Kamis 25 Januari. Dalam pandangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang tersebut berisi bahwa kampanye pemilu boleh mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ari mengatakan merujuk pada undang-undang tersebut maka Presiden boleh berkampanye. Meskipun demikian, ada sejumlah syarat bila Presiden akan ikut berkampanye. Di antaranya tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengajukan cuti. Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya undang-undang tersebut juga menjamin hak Presiden untuk memihak. Tetapi dengan tetap mengikuti pagar-pagar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ari mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi bukan merupakan hal baru. Menurut Ari, presiden-presiden sebelumnya juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya. Bahkan mereka juga ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya. Buntut pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke Bawaslu direncanakan oleh Timnas Anies Muhaimin atau AMIN. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas AMIN saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap Bawaslu bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara, sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas AMIN saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke Bawaslu. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan, disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Paling penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 2 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Gibran irit bicara dan tidak banyak berkomentar terkait pernyataan ayahnya itu. Wali Kota Solo itu mengembalikan kepada masyarakat untuk menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Kebumen, Jawa Tengah, Rabu 24 Januari. Gibran mengatakan lebih memilih fokus kampanye dibanding harus menanggapi pernyataan tersebut. Adapun pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal adanya menteri ikut berkampanye. Akibat yang disampaikannya itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai kritikan. Bahkan isu nepotisme kembali merebak disuarakan berbagai tokoh. Sementara itu, pihak istana mengklarifikasi bahwa pernyataan itu disalahartikan. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal menteri ikut kampanye. Ari mengatakan bahwa pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memperbolehkan Presiden berkampanye. Namun kampanye tersebut dibarengi dengan sejumlah syarat yang juga tertera dalam undang-undang.
itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.